mungkin menghemat waktu ya, karena waktu setengah jam lagi kita sudah harus ada di pesawat dan harus take off. Sampai di sini sekali lagi saya mohon maaf ya atas nama travel, atas kejadian yang tidak atas kejadian ketidaknyamanan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini adalah awal untuk hambatan kita. Semoga selanjutnya insya Allah perjalanan berjalan lancar, mulus dan tidak ada hambatan. Teman-teman sekalian, seseorang bisa berangkat umroh itu karena atas izin Allah. Allah yang memanggil dan Allah juga yang memilih siapa saja yang bisa berangkat. Karenanya Allah juga lah yang menentukan bagaimana caranya. Setelah tadi sekitar 6 jaman kami menunggu tanpa kepastian di Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman pun sudah sempat panik. Saya menyarankan perbanyak istighfar, lalu kalau perlu sholat taubat. Soalnya kita ini sedang berhadapan dengan Allah, Sang Penguasa Makkah dan Madinah, Sang Penentu bisa dan tidaknya kita berangkat. Seberapa hebatnya travel, seberapa banyak uangmu, seberapa tinggi jabatanmu, tidak menjamin kamu bisa berangkat. Jadi yang bisa dilakukan ya cuman bisa banyak istighfar, sholat taubat, sambil travelnya ikhtiar cari solusi. Kemudian kami sempat balik ke hotel. Saya di sana sempat tidur sekitar 2 jam di hotel. Tiba-tiba jam 1 malam kaget dibangunin. Ada keajaiban terjadi. Dari pihak travel menginfokan bahwa tiket pesawat sudah dapat full untuk sejumlah rombongan 29 orang. Dimana sebelumnya untuk cari tiket sebanyak 29 ini agak sulit menurut mereka. Adanya mungkin sekitar 9, 10, 12 seperti itu. Alhamdulillah kali ini travel bisa dapat sebanyak 29 tiket. Dan kita harus segera berangkat karena pesawat berangkat jam 3 pagi dan transit ke Surabaya. Jadi pada hari ini semua rencana kami buyar ya. Saya sendiri yang selama ini sering doa, ya Allah pengen banget ketemu di Baitullah, pengen banget jumpa dengan Rasulullah. Ternyata Allah dan Rasulnya juga lebih pengen lagi bertemu. Perjalanan kami yang tadinya mau ke Mesir dulu, tiba-tiba sekarang berubah. Jadi dipercepat langsung ke Madinah. Ini saya sekarang sudah berada di atas pesawat menuju Madinah, tapi kita memang transit ke Surabaya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Para yang terhormat, saat mendarat kedudukan, silakan kembali ke tempat duduk Anda, kencangkan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Semua peralatan elektronik harus dimatikan. Kami beritahukan juga setelah mendarat nanti agar tetap duduk sampai pesawat berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Setelah menggenggam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Alasan mengapa Muslim wajib umroh. Banyak orang yang berasumsi bahwa pergi ke tanah suci adalah hal yang diwajibkan untuk orang yang sudah usia lanjut, yang udah tua, dan yang sudah pemahaman agamanya cukup. Tapi sebenarnya perintah untuk ibadah umroh itu adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap Muslim yang sudah memiliki kemampuan baik secara fisik maupun finansial. Lalu kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah umroh? Beberapa alasannya. Pertama, umroh itu dapat menghapus dosa. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari. Alasan kedua, umroh merupakan jihad. Kalau laki-laki jihadnya perang, kalau perempuan jihadnya adalah umroh. Dengan melaksanakan ibadah umroh, wanita dapat mendapatkan pahala seperti berperang di medan pertempuran. Apabila pada saat melaksanakan umroh dan ternyata dia wafat, maka kematiannya pun akan diganjar Allah dengan pahala yang sama dengan mati syahid. Hal ini sesuai dengan hadis. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib jihad? Beliau menjawab, iya, dia wajib berjihad tanpa peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alasan yang ketiga, membuka pintu rezeki. Jika kita benar-benar melaksanakan ibadah umroh hanya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan pintu rezeki untuk kita. Di masyarakat kita juga banyak melihat orang yang telah berumroh, rezekinya tidak berkurang, malah sebaliknya bertambah dan menjadi berkah. Jadi jangan takut untuk haji dan umroh. Prioritaskan rezeki yang kamu dapat untuk umroh di urutan pertama. Beli rumah atau mobil di urutan kedua dan seterusnya. Yakinlah bahwa semua pengorbanan dana yang kamu keluarkan pasti akan diganti oleh Allah. Karena pasti diganti, maka carilah travel terbaik, bukan yang termurah. Kalau ada yang bagus dan murah, ya sikat. Oke, yang keempat. Alasan yang keempat, umroh dapat menghapus kemiskinan. Umroh dapat menghapus kemiskinan dari diri seorang hamba. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah umroh, kemudian haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi
emas dan perak. Sementara itu, tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi, dan Ahmad. Karena itulah kita harus menyegerakan diri menyambut panggilan Allah untuk berumroh ke tanah suci. Alasan yang kelima, umroh itu dapat menyebabkan diijabahnya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa tempat di tanah suci yang mustajab untuk memanjatkan segala permohonan dan doa kepada Allah. Di tempat-tempat mustajab atau tempat yang sangat potensial untuk terkabulnya doa antara lain di Multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan ujung pintu Ka'bah di Mekah. Kemudian dalam prosesi tawaf dan sa'i, kemudian di Raudhah, kemudian di Padang Arafah, dan lain-lain. Dengan memanjatkan doa di tempat-tempat mustajab tersebut, insya Allah doa Anda kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah 5 alasan mengapa muslim wajib umroh atau haji. Semoga Anda disegerakan untuk pergi ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umroh. Percayakan urusan perjalanan umroh Anda dengan travel terbaik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Di sini disediakan air zam-zam. Jadi jamaah setiap sholat, selesai sholat mengambil air zam-zam untuk minum di hotel selama umroh. Minuman yang diminum oleh jamaah umroh adalah air zam-zam. Untuk jamaah wanita yang menggunakan kursi roda juga disediakan. Jadi disediakan wadah khusus. Ini kondisi tempat jamaah di pintu 13. Ini ibu yang duduk di pinggir, tidak diperkenankan oleh petugas. Jadi untuk mengambil tempat duduk di tempat khusus sholat.
tidak boleh duduk di jalan yang dilalui oleh jamaah penerbangan. Oke, kita sekarang mau pulang makan dulu ke hotel. Udah selesai sholat zuhur. Sendal tadi sini Kak Ibu? Iya. Ya di depan ya, pintu aja. Astagfirullahaladzim. Sudah ya? Batu putih di bawah. Oke, ini kondisi kita mau pulang. Kita akan keluar. Masya Allah. Pintu mana? Pintu tengah aja. Ini tempat sendal yang tadi nitipkan di sini, boleh ambil lagi. Kita keluar. Hai. Alhamdulillah. Ini gate 13, pintu 13 ya, jadi itu gate 13 ya, untuk perempuan yang mau sholat di Masjid Nabawi bisa masuk ke gate 13, ke pintu 13 ya. Selain di tempat itu tadi di pintu 13 juga ada juga jamaah wanita yang sholatnya di luar, di pelataran begini juga disediakan ya. Tapi kalau mau lebih sejuk, karena di sekarang ini suhunya 44 derajat, jadi kalau mau sholat di pelataran bisa, tapi juga dikasih penyejuk seperti ini. Nah, di sini juga ada penyejuk udaranya, jadi kalau berada di bawah payung ini juga masih terasa sejuk, tapi lebih sejuk lagi kalau sholatnya di dalam. Tempatnya sangat luas di dalam, jadi muat. Berapa? Oke. Kalau mau umroh, kemudian kita ibadah mandiri, tidak dibimbing oleh pembimbingnya, bisa melakukan ibadah mandiri dari hotel, kemudian datang ke Masjid Nabawi, cari pintu 13 untuk sholat berjamaah. Kita manfaatkan waktu istirahat, makan, kemudian ibadah, jam sholat kita balik lagi ke masjid. Alhamdulillah udah selesai sholat zuhur. Sekarang mau balik ke hotel, makan siang dulu. Setelah itu nanti kita lanjut balik lagi ke sini. Ya.